Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 1 Juni 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Setiap orang dengan akal budi sehat akan mengingkari kebenaran demi kesesatan. Demikianlah reaksi Justinus ketika mendengar putusan hukuman mati atas dirinya. Ia seorang pencari kebenaran. Semua filsafat yang ada pada waktu itu dipelajarinya untuk menemukan jawaban atas keraguan-raguan dan persoalan yang timbul di benaknya. Ia menemukan kitab suci. Disitulah ia menemukan jawaban yang dicari-carinya. Ia bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang bersemangat. Ia mewartakan Injil terutama di Roma tanpa menghiraukan larangan ataupun penganiayaan. Keberaniannya minta kurban nyawanya. Mereka menangkap dan membunuh putra kesayangan dan melemparkannya keluar kebun anggur. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber hikmat kebijaksanaan, dengan kebodohan salib Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus Putramu kepada Santo Justinus Martir. Pada hari peringatannya ini, kami mohon berilah kami kekuatan agar sanggup menolak segala yang dapat menjauhkan kami daripadamu. Berilah pula kami rahmat-Mu, agar selalu setia dalam iman, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita.
Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata mereka. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan bersama bagaimana Tuhan Yesus mengangkat satu perumpamaan untuk memberikan kesadaran kepada mereka, yaitu seorang pemilik kebun anggur telah mempersiapkan semua dengan baik. Para pekerja dipekerjakan, namun apa yang terjadi ketika ditinggal pergi satu persatu, dipukul dan dibunuh, diutus lagi dipukul dan dibunuh, diutus lagi dipukul dan dibunuh, sampai pada akhirnya anaknya sendiri diutus ke kebun anggur itu. Namun yang terjadi justru anak kesayangannya pun dibunuhnya supaya mereka mendapatkan hak warisan. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa kebencian dan hak milik yang melebihi batas wilayah diri sendiri dan ingin menguasai hak orang lain ini akan membawa malapetaka. Pada hari ini kita diajak untuk menyadari betapa kita ini kurang kasih, betapa kita ini kurang menyadari Allah yang begitu mengasihi kita dan kita bekerja di ladangnya. Hendaklah kita bekerja di mana saja dengan penuh kasih, sehingga tidak ada kebencian, konflik, dan pertentangan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Semoga seturut teladan Santo Justinus Martirmu, kami selalu bersyukur atas segala rahmat yang sudah kami terima daripadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.